Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kita pada hari ini, masih dengan tema yang sama, yaitu meluruskan pemahaman Wahabi terkait dengan sunnah dan bid'ah. Video sebelumnya ada sebuah komentar bagaimana menimbang bahwa sesuatu itu baik menurut syariah. Nah, saya akan coba menyinggung itu dalam video kali ini, namun saya akan fokus terlebih dahulu melanjutkan materi yang kemarin. Perlu diketahui bahwa di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, dan bisa dilihat di dalam kitab Tazhib Al-Asma' wal Lughat, mana Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi itu mengutip perkataan Nawawi di dalam kitab Tazhib Al-Asma' wal Lughat. Di dalam kitab tersebut disebutkan al-bid'atu fi syar'i, bid'ah menurut syariat itu adalah hiya ihdasu ma lam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang baru yang diadakan dan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat di zaman Nabi. Kemudian dia adalah sesuatu yang masih bisa dibagi dalam dua hal, yaitu hasanah dan qabihah. Kita tahu Imam Nawawi Ad-Damsyik ini adalah salah satu ulama pembesar di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana qaulnya termasuk qaul mu'tamad. Jadi Imam Nawawi masih membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Kemudian wa nukila anil Iz bin Abdissalam qaulahu fil qawaid al bid'atu munqasimatun. Dinukil dari Al-Iz bin Abdissalam, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Bid'ah itu ada wajib, ada haram, ada mandub sunnah, dan ada makruh, dan ada yang mubah. Maka kemarin ditanyakan di video sebelumnya bagaimana cara menimbang apakah itu termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah qabihah atau bid'ah dolalah. Maka kata Al-Iz ibn Abdissalam, wa tariqatu fi dzalik, ya, beliau mengatakan bahwa metodenya adalah an-na'radul bid'ata ala qawaidi syar'iyyati. Kami menyodorkan bid'ah itu ke qawaid syariah, kepada kaidah-kaidah syariah. Fa iza dakhalat fi qawaidil ijab, apabila dia masuk pada qawaidil ijab, maka fahuwa wajibun, maka dia menjadi wajib. Au fi qawaidil tahrim, kalau dia masuk pada qawaidit tahrim, fahiya muharramatun, maka dia diharamkan. Au nadbi, kalau dia masuk pada perkara nadab atau sunnah, maka fahiya mandubatun, dia menjadi sunnah. Awil makruhi fahiya makruhatun, kalau dia masuk pada qawaid makruh, maka dia menjadi makruh. Awil mubahi fahiya mubahatun, kalau dia masuk pada perkara yang disebut dengan mubah, maka dia adalah mubah. Begitu. Nah, oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang baru, maka dia harus dimasukkan kepada qawaidus syariah atau kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Kalau dia masuk pada perkara yang wajib, maka bid'ah itu menjadi sesuatu yang wajib. Contohnya apa? Misalnya Al-Quran dulunya itu tidak memiliki titik dan memiliki harkat. Maka bagi
umat muslim zaman ini memiliki titik dan harkat itu merupakan sebuah kemestian, maka fahuwa wajibun, itu menjadi perkara yang wajib. Karena kaidahnya ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Perkara wajib jika tidak terpenuhi kecuali dengan pelantara itu, maka pelantara itu menjadi sesuatu yang wajib. Yaitu. Lalu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa hukumnya? Iya, secara qat'i tidak disebutkan di zaman Nabi. Tidak ada, Nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Tapi perkara ini kalau kemudian kita timbang di dalam kaidah-kaidah syariah tadi, kaidah usul fikih, kaidah fikih, maka dia bisa menjadi wajib di satu tempat, bisa menjadi sunnah di satu tempat, bisa menjadi makruh di satu tempat, bahkan bisa menjadi haram. Kalau dengan perkara Maulid Nabi itu orang bercampur aduk laki-laki dan perempuan, terjadi sebuah kemaksiatan, ada joget-joget di sana, maka fahuwa haramun, itu jadi haram. Tapi kalau di sana ada taklim, di sana dikenalkan tentang sejarah kehidupan Rasul, dijelaskan tentang ketauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada mau'idhatun hasanah, ada solawat, yang semua itu diperintahkan oleh syariah, maka itu menjadi sesuatu yang bisa wajib, bisa sunnah. Kalau orang tidak mengenal sosok Nabi kecuali dengan perayaan Maulid Nabi, maka perayaan Maulid Nabi di kalangan itu menjadi sesuatu yang wajib. Tapi kalau kemudian ada alternatif lain, tapi dengan kegiatan itu umat Islam berbondong-bondong datang, maka Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Jadi harus ditimbang dalam kaidah syariah tadi. Bukan lantas tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat, lalu kemudian langsung dihukum sebagai sebuah perkara bid'ah. Itu fahuwa khata', keliru. Itu orang yang tidak ngerti usul fikih, tidak ngerti kaidah fikih, dan tidak pernah belajar fikih secara berurutan, tidak mempelajari ilmu-ilmu pendukung lainnya. Sehingga apapun yang tidak ada di zaman Nabi, bid'ah. Padahal kita sudah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dengan perilaku Umar bin Khattab mengumpulkan orang untuk berjamaah sholat tarawih, kemudian Ibnu Umar itu menambah talbiyah, itu kan tidak ada di zaman Nabi. Padahal kullu bid'atin dolalah, setiap perkara bid'ah itu dolalah, sesat. Kalau itu dipahami secara general, saya ulangi, maka Umar akan masuk di wilayah itu. Karena Umar melakukan itu tidak berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia tidak berhadapan dengan Nabi, lalu siapa yang akan mentakrir, menetapkan bahwa perbuatan Umar itu benar? Kan tidak ada, karena Rasul sudah tidak ada. Tapi tidak ada orang berani mengatakan Umar bin Khattab itu pelaku bid'ah. Padahal di awal dia sudah memahami kullu bid'atin itu sebagai sebuah kuluh yang kulli, general. Nah, itu sebuah pemahaman yang keliru. Oke, saya lanjutkan. Wa naqalah, dan menukil siapa Syaukani an Ibnu Hajar, Imam Syaukani menukil dari Ibnu Hajar, mengatakan bahwa di dalam kitab Fathul Bari-nya dikatakan al bid'atu asluha ma uhdisa ala ghairi masalin sabiqin. Bid'ah itu adalah asalnya sesuatu yang baru yang diadakan yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Wa tutlaku fi syar'i, dan dimutlakkan di dalam syariat ala muqabalati sunnah, atas perbandingannya adalah sunnah. Fatakunu mazmumah, maka keberadaannya menjadi tercela. Wa tahqiqun, dan yang sebenarnya adalah annaha ingkanat mimma yundariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanatun. Yang sebenarnya adalah kita harus melihat terlebih dahulu apakah bid'ah itu masuk pada wilayah yang mustahsan, yang dianggap baik di dalam syariah, fi syar'i. Kalau dia dianggap baik di dalam syariah, maka fahiya hasanatun, dia termasuk perkara yang hasanah, perkara yang baik. Wa in kanat mimma yundariju tahta mustaqbahin, dan jika dia masuk pada wilayah yang buruk fi syar'i, dalam pandangan syarak, fahiya mustaqbahatun, maka dia termasuk perkara yang buruk.
dia termasuk perkara yang buruk. Bagaimana memastikan dia buruk menurut syariah? Yaitu tadi metodenya, masukkan pada kaidah syar'i, kaidah-kaidah fikih tadi atau kaidah-kaidah usul fikih. Jadi ketika dia masuk pada wilayah itu dan termasuk perkara yang bertentangan dengan syariah, tidak berada pada wilayah yang dianggap baik oleh syariah, maka dia tentu termasuk qabihah. Tapi kalau dia berada dalam wilayah yang dianggap baik oleh syariah, maka dia termasuk hasanah. Oleh begitu. Wa ba'da hadzal i'tiradi li ta'rifil bid'ah wa itlaqiha indal ulama. Oleh karena itu berdasarkan tinjauan-tinjauan tadi, maka bisa kita beritahukan bahwa bid'ah itu dalam uraian-uraian para ulama dimungkinkan dia menjadi sesuatu yang bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Hiya kullu qaulin aw fi'lin lam yasdur anhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu ucapan, perbuatan yang tidak muncul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak muncul dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yundariju tahta madmunil kulliyah, dan tidak masuk pada kaidah-kaidah kulli awil qawaid al-islamiyah al-mutadomati lil wujub, begitu, au nadbi awil ibaha. Dia tidak masuk pada kaidah-kaidah Islamiyah berupa wujub atau sunnah atau ibahah. Kalau dia tidak masuk pada wilayah itu, maka bisa dipastikan itu dolalah. Tapi kalau dia masuk pada wilayah wajib, maka bisa jadi wajib. Kalau dia masuk pada wilayah sunnah, maka dia sunnah. Kalau masuk pada wilayah ibahah, maka bisa menjadi mubah, menjadi boleh. Begitu. Jadi dia tidak ada, saya ulangi, dia tidak ada di zaman Nabi, Nabi tidak melakukannya, tapi kita timbang dengan kaidah syariah tadi. Wa ala zalika yuhmalu umumu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar, atau hadis kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kemudian man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, itu adalah yuhmalu umumi qaulihi. Itu dipahami dengan pemahaman yang umum, begitu, dipahami dengan pemahaman yang umum. Li'anna hadzal madlul, karena petunjuknya adalah huwa allazi fahamu sahaba radhiyallahu anhu. Itu adalah pemahaman para sahabat. Sahabat memahami bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang umum. Oleh sebab itu Umar bin Khattab melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Apa itu? Kajam'i Umar bin Khattab an-nasa fi sholati tarwi ala Ubay bin Ka'ab. Seperti Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarwi dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Itu kan tidak di zaman Nabi. Nabi sudah tidak ada. Karena hadis kullu bid'atin dolala dan kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu adalah kullu yang sifatnya umum. Para sahabat memahami itu adalah umum, maka para sahabat melakukan, contohnya Umar bin Khattab melakukan perkara yang dianggap baru. Para sahabat melakukan sesuatu yang dianggap baru, tapi mereka tidak masuk pada wilayah yang terkategori pelaku bid'ah. Gitu. Kalau andaikan para sahabat itu memahami itu adalah hadis yang semuanya adalah perkara bid'ah, maka para sahabat tentu tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baru. Tapi karena mereka memahami itu kulluh, yang dalam kaidahnya itu disebut sebagai amun maksus, sesuatu yang umum yang butuh dikhususkan, maka sahabat berani melakukan perkara-perkara baru kendati tidak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah akan dilanjutkan di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.